langkah pertama Anda harus mendapatkan atau harus mengusulkan judul penelitian di akhir semester ini. Jadi setelah PAS Anda paling telat harus sudah memiliki judul penelitian. Kemudian setelah judul Anda akan dibimbing membuat proposal penelitian. Setelah proposal Anda akan dibimbing untuk melakukan pengambilan data hasil penelitian, Nah, kemudian setelah data Anda akan dibimbing mengolah data hasil penelitian. Kemudian selanjutnya membuat laporan hasil penelitian yang paling akhir Anda harus serahkan kapan? Kelas 11 semester 4. Dan itu pun sekaligus nanti akan Anda bisa gunakan atau Anda bisa nilaikan di mapel bahasa Indonesia di semester 4. Jadi nanti di mapel bahasa Indonesia Mas Mbak ada KD penulisan karya tulis ilmiah. Jadi Anda mulai dari sekarang, keuntungannya nanti Anda akan bisa memulai nilai KD itu. Mas Mbak, di sekolah kita ini adalah salah satu sekolah terbesar di SMA di Semarang, yang khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya, yang sudah menelurkan para peneliti handal baik di gurunya maupun siswanya kelas Anda. Salah satunya adalah Nurul Azizah ini adalah pernah melakukan penelitian Mbak yang menang Mbak ya. Ya, ini maka kita hadirkan ini nanti akan memberikan testimoni pada Anda supaya Anda semakin tertarik untuk melakukan penelitian. Mbak Nurul ini berkat penelitiannya itu sekarang diterima di kedokteran Undip semester 3 Mbak ya, nah, baru semester 3. Jadi pengalaman penelitiannya masih baru gitu, maka kita datangkan untuk memberikan gambaran tentang apa itu riset, bagaimana nanti melakukan riset, bagaimana mengolah data dan seterusnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Priyatno MPD. Beliau adalah pembina riset di SMA 3 yang sudah bertahun-tahun malang melintang sehingga siswa SMA 3 itu berkat tangan dingin beliau sudah bisa menjuarai berbagai kompetisi, mulai kompetisi tingkat lokal sampai internasional. Ya, kebanggaan sekolah kita yaitu semangat spektakuler. Sekali lagi, semangat spektakuler. Oke, mudah-mudahan ya spektakulernya SMA 3 ini ya ini nanti akan tertanam dalam ya di dalam hati kalian masing-masing. Ya, anak-anakku yang saya cintai, ya pagi hari ini Pak Gus berbahagia, Pak Gus berbangga bisa ketemu dengan kalian. Ya, ini saya yakin ini baru pertama kali saya bertemu dengan kalian. Ya, mungkin pas mos kemarin ya sempat ketemu, tapi ketemunya asik atau enggak tahu gitu ya, karena semuanya online ya. Oke, sebelum Pak Agus ngomong ya tentang bagaimana mencari ide, tadi Pak Agus menunggu ya pertanyaan dari kalian ya. Takut membuat karya ini sebabnya apa ini loh? Kira-kira yang ditakutkan apa dari ini? Lihat, ini menakutkan nggak? Ini loh. Ini berapa halaman ini? Ini skripsi paling viral ya. Nanti kamu bisa buka di Google ya, skripsi viral 320 berapa lembar ya, 3.000 ya, 3.000 berapa, 3.200 berapa halaman, nulis ngomongnya pernah emang gitu kan ya. Ini menakutkan ya, apalagi kalau kamu pulang ke rumah ya, kalau orang tua kalian punya tesis, punya skripsi, punya disertasi kalian ya pasti tebel-tebel, benar nggak? Ini ya sekian menakutkan ya. Nah ini sekian masih menakutkan. Yang paling tipis pun ini masih menakutkan bagi kalian ya. Ini paling tidak mungkin 100 halaman, benar nggak? Ya, ini menakutkan bagi yang nggak biasa nulis. Ketakutan itu buang saja
Ya, sekarang Pak Agus beritahu untuk kompetisi ya karya ilmiah ya itu sekarang ya contohnya kayak opsi ya sekarang namanya opsi LKIR masih lumayan ya, kemudian ISPO dan lain sebagainya sekarang hanya tipis-tipis saja ya. Pak Agus kasih contoh si Bodek ini tadi, si Bodek ya itu nggak sampai 30 halaman medali emas internasional. Kemudian karya tulis ya kakak kelas kalian yang meneliti tentang membuat pupuk organik cair dari Putri Malu itu hanya 23 halaman ya, dapat medali emas tingkat internasional ya. Pak Agus hafal banget karena itu karya tulis anaknya Pak Agus 23 halaman dapat emas internasional. Maka kalian tidak perlu takut ya untuk membuat karya tulis, tidak harus setebal ini ya, tidak harus setebal ini, tetapi nanti pada intinya kalian ikuti kaidah-kaidah ya, penulisannya seperti apa nanti akan disampaikan dengan jelas oleh Pak Edi ya. Oke, ini ketakutan yang pertama. Kemudian ketakutan yang kedua adalah masalah ide ya. Pak Agus tanya ini, di antara kalian yang ada di sini ya, ini hampir 100 anaknya, sudah ada yang punya ide belum? Kurang enak gitu. Nah, ini kan masalah juga kan. Kamu bisa bikin masker yang enak dipakai ya, itu contoh ya. Bisa kita mau berpikir ya, mau berkreasi, banyak masalah ya yang bisa kamu temukan untuk ya ide-ide kalian. Terus berikutnya ini yang berangkat dari fenomena. Ini tentang apa nah? Gambar apa nah? Jaring laba-laba ya. Fenomenanya apa? Kalau kalian lihat di sini polanya beda-beda ya. Mungkin selama ini kalian tidak menyadari bahwa setiap jenis laba-laba itu memiliki ya pola jaring yang berbeda-beda. Kalau kamu tidak percaya nanti pulang kamu buktikan, pasti beda. Nah, ya. Nah, di sini dari fenomena ini kan timbul pertanyaan. Pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan dari fenomena seperti ini? Kok bisa gitu? Itu juga pertanyaan, perlu dicari jawabannya. Ya, nah itu perlu dicari jawabannya. Nah, ini jadi riset ditonton. Ya, terus apa lagi? Gimana? Tujuan. Oke. Nah, senang bagus seperti ini ya, bisa diskusi. Perlu dijawab ya, tujuannya apa? Ya, ada lagi apa? Ya, itu ada 6, ada berapa? 9 bentuk. Silakan, bisa tunjuk jari. Oke, bagus. Siapa namanya? Saya Mikhail. Menurut saya yang paling sulit saat mau bikin karya ilmiah itu mencari ide, Pak. Oh bagus, ya sudah bagus tulis. Ya, yang ditakutkan oleh kalian satu mencari ide, betul. Ya, pertanyaan bagus. Ya, oke, apa lagi? Oke, siapa namanya? Siapa? Oke. Yang mungkin yang kesulitan yang kami dapatkan dalam karya ini adalah pengolahan data dan pengambilan data. Oke, bagus ya. Yang kedua masalah pengolahan data, masalah pengambilan data. Oke, bagus juga. Ya, ini semua masalah yang terinventarisir ya oleh Pak Agus dan tim ya riset SMA 3. Bagus ya. Biar kalian semuanya tahu ya, mungkin teman-teman yang belum pernah berpikir, belum pernah melangkah ya, belum pernah ngomong karya ilmiah itu tidak tahu bahwa bikin karya ilmiah itu susahnya itu di sini loh. Tadi cari ide,
Dua, mengolah data. Ada lagi? Belah sana? Ayo. Ya, tidak usah takut, tidak usah malu. Rahmawati, saya adalah alumni SMA Negeri 3 Semarang tahun 2020 dan saat ini saya sedang mengenyam pendidikan untuk strata 1 di Universitas Diponegoro untuk program studi S1 kedokteran. Nah, di sini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dan juga memberikan cerita pengalaman saya terkait bidang riset dan juga penelitian serta menyampaikan manfaat-manfaat apa aja yang sudah saya rasakan setelah saya terjun di bidang ini. Riset kurai mimpi dan cita. Karena apa teman-teman? Karena berkat riset kemudahan dalam saya meraih mimpi dan cita-cita itu berjalan. Saya lebih mudah untuk bisa menjadi orang yang berprestasi, ikut lomba, membanggakan nama SMA 3, dan bahkan juga memudahkan saya untuk bisa masuk ke jurusan dan universitas impian saya. Hingga saat ini juga saya bisa masih aktif untuk terus berprestasi saat di tingkat perguruan tinggi. Yang nantinya saya harapkan juga teman-teman bisa merasakan manfaat yang sama atau bahkan lebih dari yang saya rasakan. Saya bisa jamin 100% teman-teman bahwa masuk di dunia penelitian itu bukan hal yang salah, bukan hal yang rugi. Itu 100% adalah suatu bermanfaatan yang sangat-sangat nyata untuk kalian bisa rasakan setelah nanti kalian masuk ke dunia ini. Yang pertama, riset itu adalah dunia yang sangat potensial untuk kalian masuki. Kemampuan kalian nanti saat sudah berhasil menghasilkan satu karya, kemudian kalian lombakan, akan sangat berpotensi untuk diapresiasi. Kalian bisa berkembang di sana, kemudian bisa mengembangkan soft skill kalian, baik dalam manajemen waktu, kemudian kemandirian, public speaking, bahkan dengan problem solving gitu. Selain itu, hal yang pertama yang akan kalian dapat. Hi, I'm Nurul Azzakia Rahmawati. I will present you a video about me, and this is my story. Ini adalah aku. Aku lahir 19 tahun yang lalu pada bulan November di Semarang. Orang tuaku mengajarkanku untuk tak pernah berhenti bermimpi dan membuatku ingin terus mengukir senyum bangga di wajahnya dalam setiap langkah. Kita harus mempersiapkan dari bahan materi presentasinya seperti apa, kemudian cara kita mempresentasikan seperti apa, kemudian bahan pameran saat kita memamerkan pada para pengunjung itu harus bagaimana. Itu akan kita dapatkan pengalamannya ya di sini teman-teman. Kemudian saat nanti teman-teman itu masuk di dunia riset, ilmu dan pengalaman serta soft skill yang kalian asah itu adalah manfaat yang akan semua orang dapat saat terjun di dunia riset. Kemenangan, penghargaan, medali, uang, beasiswa dan hal-hal lainnya itu adalah bonus teman-teman. Yang harus kalian lakukan adalah tekun, gigih, berusaha untuk bisa mendalami riset dan bisa menghasilkan suatu karya itu merupakan suatu langkah yang besar untuk teman-teman sekalian. Karena perlu kalian ketahui bahwa pertama kali saya membuat suatu karya dan saya ikutkan ke kopsi, saya nggak berhasil untuk lolos, dan juga setelah itu mungkin rasanya kecewa ya, karena hasil kerja keras kita tidak langsung membuahkan hasil gitu. Tapi dari pembimbing sendiri mengajak kita untuk yang penting kamu sudah berusaha dan bisa memperbaiki, kemudian bisa diikutkan untuk lomba-lomba berikutnya. Dan memang hasil karya pertama saya itu mendapatkan apresiasi saat di tingkat kota di lomba Prenova Kota Semarang. Saat itu bisa berhasil mendapatkan juara 1. Kemudian bonus-bonus apa aja sih Kak yang bisa kita dapat dari mengikuti suatu penelitian itu? Yang pertama tentu kalau misal kita menang ya dalam suatu perlombaan, piala, medali, sertifikat atau penghargaan itu adalah suatu hal wajib dan dapat kita dapat meskipun sebagai seorang finalis itu sudah merupakan hal yang baik gitu. Di sini saat itu ini adalah gambar saya gambar terakhir ya dengan Pak Agus. Kemudian yang tengah itu adalah gambar saya saat pertama kali menang di perlombaan pertama kali menang saat di dunia riset, tentunya bukan di bidang biologi,
dan di bidang sosial. Padahal saat itu saya baru pertama kali masuk ke sana. Kemudian pengalaman-pengalaman lainnya yang sangat-sangat berharga. Kemudian saat pandemi juga saya juga berusaha untuk bisa berkreasi. Tentu mungkin kalau misalnya lab itu terhambat, teman-teman bisa pakai karya berupa esai. Esai itu kita punya ide, kita tuangkan bagaimana prosesnya, bagaimana wujudnya tanpa kita punya prototipe dan pernah melakukan ya teman-teman. Itu merupakan suatu bentuk ringkasan kecil dari suatu karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu kan secara lengkap, ada datanya, kita terima, dan juga kita punya produknya dan juga pengalamannya. Kalau budaya bangsa serta cinta pada sesama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami ini Satria Ganesha, siap abdi bangsa negara, pengabdian tulus, jujur dan wibawa bagi jaya Indonesia. SMA 3 selalu berjaya. Semoga dalam batas tertentu, termasuk penting atau tidak. Kalau penting berarti berpengaruh, kalau tidak penting berarti tidak berpengaruh. Intinya hanya itu. Ada rumusnya tertentu, ada angka-angkanya, ya. Itu yang kuantitatif. Sedangkan yang kualitatif tidak pakai angka-angka, tidak pakai rumus, hanya pakai teori. Kalian meneliti di lapangan, dicocokkan dengan teori, cocok atau tidak, berpengaruh atau tidak, itu kualitatif. Biasanya yang lazim, penelitian kualitatif itu biasanya bidangnya itu bidang soshum, sosial dan humaniora, hanya itu. Kalau yang sains IPA itu biasanya kuantitatif, walaupun tidak selalu ya, tidak selalu. Sebenarnya itu seperti itu, cuma 15 menit tau. Jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuannya itu ada 5, tetapi kalau kalian lihat di internet bisa tambah, bisa 7, bisa 8, macam-macam. Tidak saya uraikan satu persatu ya. Eksperimental itu mempengaruhi hasil eksperimen, deskripsi hasilnya adalah penggambaran ya, karena tujuannya menggambarkan korelasional, menggambarkan hubungan satu hal dengan hal yang lain. Korelasi itu hubungan. Kemudian studi kasus itu adalah untuk menentukan sebuah peristiwa atau kasus itu berpengaruh terhadap hal lain atau tidak. Intinya begitu. Etnografi itu meneliti tentang budaya atau tradisi masyarakat. Intinya gitu. Tidak saya bahas satu persatu. Yang penting adalah saya akan memberikan ini. Apapun penelitian yang kalian lakukan, langkah-langkahnya yang pertama, kalian harus punya ide tadi yang dari Pak Agus, tema atau topik. Perbedaan tema dan topik ada yang tahu? Perbedaan tema dan topik. Cepat. 3 tik, 1, 2, 3, ya wes kesuwan wes. Tema itu adalah grand design, apa yang ada dalam pikiran seseorang. Jadi gagasan pokok itu sama dengan tema. Topik adalah peristiwa atau alat untuk menyampaikan tema. Contoh, kalian punya gagasan bahwa sesuatu orang yang salah pasti akhirnya akan menang, yang kalah itu adalah yang jahat. Cara menyampaikan tema atau ide itu, saya akan membuat masalah, misalnya penggusuran rumah yang dilakukan sewenang-wenang, akhirnya sampai ke pengadilan, yang digusur akhirnya menang misalnya. Penggusuran rumah itu topik,
temanya adalah siapa yang salah akan kalah. Intinya begitu, contoh saja. Kemudian setelah tahu tema dan topik, mengumpulkan bahan termasuk menentukan judul dalamnya, kemudian membuat proposal atau kerangka penelitian sampai melakukan penelitian dan menuliskan laporan. Sekarang laporan yang penting. Secara umum sistematika laporan penelitian ini saya gambarkan secara umum ya, detailnya besok. Sebelum ini tentu proposal, tapi secara umum ini. Laporan terbagi menjadi 3 bagian: preliminar, bagian isi, dan penutup. Yang kita akan bahas bagian isi yang penting. Bagian isi itu ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Intinya kurang lebih itu. Pembahasannya judulnya apa tergantung permasalahan. Nah, yang penting ini, yang paling penting. Kurang 5 menit ini soalnya. Nah, ini intinya. Bagian isi yang tadi, ya. Bagian isi itu berarti bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu, ya. Bab 1 pendahuluan itu isinya latar belakang, kurang lingkup perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika. Kemudian bab 2 landasan teori, pendekatan atau teori yang kalian gunakan. Bab metodologi itu langkah-langkah penelitiannya. Bab 4 pembahasannya, hasil penelitiannya diolah, dianalisis, diakhiri dengan penutup isinya simpulan dan saran. Yang ingin saya tekankan pada kalian, penelitian kalian bentuknya apapun, kuantitatif maupun kualitatif, tujuannya apapun dari 5, masalahnya apapun, bidangnya apapun, laporannya akan semacam ini. Yang harus kalian perkuat adalah bagaimana kalian membuat latar belakang yang berisi adalah apa? Alasan-alasan mengapa kalian mengangkat topik itu. Saya rinci, bagian isi ada 5 bab dan bagian penutup atau akhir. Bagian preliminar atau pembuka itu bagian halaman-halaman sebelum masuk isi, sebelum bab 1, itu namanya preliminar. Misalnya apa? Halaman sampul 1, halaman pengesahan, tanda tangan pembimbing, kepala sekolah, dan seterusnya. 3, kata pengantar atau prakata. 4, abstrak atau ringkasan. 5, daftar isi. 6, daftar tabel kalau ada. 7, daftar gambar kalau ada, dan seterusnya. Itu preliminar. Setelah itu baru masuk bab 1 bagian isi. Bab isi isinya 5 bab. Bab 1 pendahuluan, landasan teori, bab 2, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Baru setelah itu bagian penutup. Bagian penutup atau bagian akhir. Bagian akhir itu bukan bab 5 penutup, bukan. Bagian akhir itu meliputi apa? 1, daftar pustaka atau bibliografi boleh, ya. 2, identitas peneliti. Itulah yang paling umum. Bisa kadang ditambah dengan indeks tapi jarang, ya. Paling bisa 2, daftar pustaka atau bibliografi dan identitas peneliti. Baik, sekarang ini yang paling penting. Kali gawe itu sudah pembatasan masalah, pembatasan geografi. Masalah, pembatasan masalah bahwa yang kalian teliti adalah pencemaran air sumur warga, bukan pencemaran sungai, bukan pencemaran selokan, dan bukan pencemaran udara, tapi air sumur. Itu ruang lingkup. Rumusan masalah ditulis misalnya ada 2 masalah. 1,
bagaimanakah proses terjadinya pencemaran air sumur warga di Kaligawe sana? 2. Bagaimanakah cara penanggulangan pencemaran air sumur warga di Kaligawe? 2 masalah. Maka tujuannya harus klop dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2 tadi, maka tujuan penelitian harus 2, yaitu ingin mencari jawaban masalah yang 2 tadi. Maka tujuan penelitian adalah 1, mencari atau mengetahui proses terjadinya pencemaran air sumur warga Kaligawe. 1 itu tujuannya. 2, mengetahui penanggulangan pencemaran air sumur warga di Kaligawe.